Saya lanjutkan materi kuliah tentang set instruksi. Pada materi lanjutannya ini, saya akan menjelaskan tentang mode pengalamatan, kemudian format instruksi x86, lalu alamat memori ada dua macam, yaitu fisik dan logik, kemudian urutan byte, bagaimana byte-byte disimpan atau dibaca dari memori. Kemudian yang terakhir akan saya contohkan menggunakan program debug yang itu sebenarnya ada di DOS, tapi juga nanti bisa kita contohkan melalui Windows 10 menggunakan DOSBox. Oke, mode pengalamatan. Jadi kalau kita lihat pada instruksi, bagian yang kedua adalah operan atau address, maka yang merupakan sumber dari data atau nanti asalnya dari mana, bisa dari memori atau dari register. Kemudian bisa juga datanya langsung dituliskan dalam instruksi. Berarti kita memerlukan alamat atau tempat di mana datanya itu berada di dalam perintah instruksi yang diberikan. Nah, variasi atau cara memberikan atau menentukan alamat yang akan dipakai dalam instruksi itu dinamakan dengan mode pengalamatan atau addressing mode. Ada beberapa jenis mode pengalamatan. Yang pertama dinamakan dengan pengalamatan menggunakan data langsung. Artinya di dalam instruksi itu datanya langsung tersedia, jadi ada data, sehingga istilahnya immediate data. Jadi addressing mode dengan menggunakan cara immediate data. Kemudian yang kedua adalah datanya ada di register. Ya, jadi yang akan dioperasikan tersimpan di register. Namanya pengalamatan register atau register addressing. Kemudian yang ketiga adalah datanya ada di memori, dibaca dari alamat memori tertentu, namanya pengalamatan langsung atau direct addressing. Yang keempat, pengalamatan tidak langsung, yaitu datanya ada di alamat memori, yang alamat memori itu disimpan di suatu tempat tertentu. Jadi tidak bisa langsung membaca alamatnya data, tetapi yang dibaca nanti alamatnya dari alamat data. Jadi nanti membaca sekali ketemu alamat, baru dari alamat itu ketemu datanya. Ini juga ada variasinya nantinya. Kemudian yang kelima adalah pengalamatan yang sifatnya lebih complicated, yaitu namanya relative addressing. Di sini nanti menggunakan suatu indeks, bisa menggunakan pointer, lalu menggunakan alamat dasar dan seterusnya. Ya, jadi nanti yang kelima ini ada variasinya. Kemudian yang keenam ini yang khusus untuk memory stack juga sebetulnya memasuk dalam kategori pengalamatan juga, karena khusus memorinya yaitu stack addressing. Biasanya menggunakan instruksi push dan pop, menyimpan dan mengambil dari stack. Oke, kalau kita lihat pada sekarang kita terapkan variasi pengalamatan tadi pada instruksi yang ada di dalam set instruksi x86. Di dalam set instruksi x86 variasinya terlihat pada tabel ini, yaitu ada menggunakan immediate addressing, ada, yaitu langsung di dalam instruksi ada datanya. Kemudian register addressing, jadi datanya tersimpan dalam register, karena datanya langsung dan juga datanya ada di register, berarti tidak ada kaitannya dengan memori, jadi tidak mengakses memori, sehingga tidak menggunakan segmen memori tertentu, tidak akan terkait dengan segmen memori. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang menggunakan direct addressing, ya, pengalamatan langsung, artinya datanya ada di suatu alamat memori tertentu, ya. Sehingga alamat memorinya yang mana? Nah, alamat memorinya karena dalam Intel nanti ada segmentasi, maka alamat memori yang nanti segmennya pada segmen data segmen, atau ditunjukkan atau yang segmennya tersimpan pada register DS, jadi menggunakan segmen data segmen. Kemudian yang indirect addressing di dalam prosesor Intel yang ada yaitu menggunakan register, yaitu register indirect. Jadi yang sebenarnya ada dua macam, yaitu ada memory indirect dan register indirect. Intel tidak menyediakan yang memory indirect. Jadi yang disediakan adalah register indirect. Maksudnya adalah datanya nanti tersimpan di suatu memori, yang alamat memori itu tersimpan di suatu register.
Registernya bisa digunakan BX. Jadi BX ini dipakai untuk menyimpan alamat dari data yang datanya itu tersimpan di memori. Jadi alamat memori dari data itu disimpan di register. Nah, ini dinotasikan dengan kurung siku. Karena kalau tanpa kurung berarti nanti isinya register. Tapi yang dimaksud adalah isinya memori yang alamatnya tersimpan di register ini. Bisa menggunakan register BX, bisa menggunakan register SI, BX, karena itu pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa B ini singkatan dari base ya. Jadi bisa dipakai sebagai basis alamat untuk memori, maksudnya begitu ya. Kemudian ini bisa menggunakan register SI, source index, ya. Jadi sebagai tempat data asalnya dari mana, yaitu dari memori yang alamatnya tersimpan di register SI. Bisa juga menggunakan DI, destination index. Kalau nanti tujuannya ke memori, tapi alamatnya memori disimpan di register, maka di register bisa pakai DI. Nah, kemudian karena ini terkait dengan memori juga, maka ini menggunakan segmen ya, segmennya DS. Nah, kemudian mode pengamatan yang berikutnya yang tadi yang kompleks ya, yang rumit, termasuk rumit, yaitu yang mode pengamatan relatif. Ada 3 jenis, yaitu base relatif, kemudian indeks relatif, kemudian base indeks relatif. Yang digunakan dengan mode pengamatan dengan base relatif ini serupa sebenarnya dengan tadi register indirect, tapi ditambah dengan suatu nilai dasar tertentu yang disebut dengan displacement. Jadi register BX isinya berapa, contohnya ini menggunakan BX ya. Kemudian ditambah suatu nilai konstanta tertentu. Dijumlahkan baru ketemu alamat memori. Bisa menggunakan register BP ya, sebagai base address-nya, sebagai alamat yang tidak langsungnya menggunakan BP, kemudian bisa ditambah dengan suatu nilai konstanta tertentu, sama serupa. Ini juga pengalamatan atau addressing mode menggunakan base relatif. Nah, bedanya kalau dengan BX maka segmennya ada di DS. Kalau mau BP, ini base pointer, ini segmennya menggunakan segmen stack. Ya, jadi menggunakan memori yang segmennya itu ditempatkan pada stack. Nah, ini segmen stack. Ini untuk yang base relatif. Jadi intinya kalau base relatif menggunakan register base. Ini basis yang general atau basis pointer. Kemudian yang jenis kedua untuk yang relative addressing ini adalah yang indeks relatif. Indeks, jadi menggunakan register indeks. Bisa menggunakan register DI dan bisa menggunakan register SI. Sama, yaitu ditambah dengan displacement atau nilai konstanta. Segmennya menggunakan segmen DS. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang base index relatif. Jadi menggunakan basis dan menggunakan indeks, kemudian ditambah dengan nilai displacement tertentu. Jadi lalu ada 2 register, bisa pasangan BX SI, bisa BX DI, bisa BP SI, bisa BP DI, ditambah dengan displacement. Jadi kalau tadi BX selalu menggunakan segmen DS. Kalau BP, ini jadi patokannya yang depan, ini menggunakan segmen SS, stack segmen. Ya, stack segmen. Nah, kenapa disediakan macam-macam addressing ini? Ini tujuannya memberikan kemudahan di dalam pemrograman tingkat tinggi itu karena di sana ada struktur data ya. Jadi data itu biasanya tidak hanya data yang satu buah data yang dinamakan dengan data skalar, tapi bisa datanya itu data yang terstruktur ya, satu simpanan tapi berisi banyak data. Contohnya apa? Contohnya bisa array ya. Nah, array bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi. Nah, maka yang base relatif atau indeks relatif ini bisa dipakai untuk menyimpan model array yang 1 dimensi, jadi dengan 1 indeks nantinya. Nah, tapi yang kalau nanti array-nya 2 dimensi bisa digunakan yang base index ini. Terlihat ini kan sebagai indeks. Ya. Kalau tadi 1 dimensi itu ya
satu kolom saja. Ya, kalau ini berarti ada baris dan kolom, ya, ada baris dan kolom. Maka nanti bisa dipakai nanti barisnya misalkan yang depan sebagai baris, yang kedua ini sebagai kolom. Maka nanti bisa aplikasinya di dalam bahasa tingkat tinggi ini lebih memudahkan di dalam menyimpan data menggunakan addressing mode yang sesuai. Ini contoh-contoh atau mode pengalamatan yang tersedia pada prosesor keluarga x86. Nah, kita bisa memberikan contoh, ya, saya contohkan dengan instruksi move. Ya. Move itu memindahkan, ada beberapa variasi. Ya. Contoh yang pertama ini adalah immediate addressing. Jadi ya, datanya ada di dalam instruksi. Contohnya ini move bx, 2501. Nah, berarti ini ada nilai 2501, nilai bilangan. Kalau ini dituliskan dalam assembly nanti dianggap sebagai desimal. Kalau nanti dituliskan langsung dalam program debug nanti ini bisa dianggap sebagai heksadesimal. Ya. Jadi tidak masalah. Yang penting ini ada suatu nilai konstanta. Kemudian langsung instruksinya akan mengisi ke register BX dengan nilai yang ada di dalam instruksi ini. Karena instruksi itu berisi suatu nilai atau data langsung, maka namanya immediate. Jadi segera datanya ada di dalam instruksi itu. Artinya bahwa kalau nanti dikerjakan, sudah tidak perlu lagi akses data lagi. Karena datanya sudah dalam instruksi, langsung dikerjakan. Yang contoh kedua adalah tadi yang register addressing. Ya, jadi artinya datanya yang dioperasikan dari register atau ke register. Contohnya move AX, BX. Berarti ini kedua-duanya ini adalah register addressing. Jadi maksudnya ini memindahkan dari apa yang ada di dalam register BX isinya di copy ke register AX. Ya. Kemudian yang contoh ketiga adalah yang direct addressing. Ini berarti mengakses memori. Contohnya ini mau menulis data ke alamat memori tertentu. Jadi datanya tersimpan di register AL, ini 1 byte, akan disimpan ke alamat 2501. Jadi dituliskan sebagai alamat memori. Jadi ini direct addressing. 2501 menunjukkan alamat memori 2501. Jadi akan menyimpan ke alamat memori 2501. Nah, register indirect contohnya adalah kalau tadi ini register BX sudah kita isi 2501, kemudian kita gunakan register BX sebagai indirect, ini akan sama, yaitu ini juga akan menyimpan ke alamat 2501 karena isinya register BX 2501. Jadi ini indirectnya lewat register. Jadi instruksinya akan membaca isinya register BX, kemudian setelah tahu isinya BX berapa, baru akan mengakses memori sesuai dengan isi yang ada di BX. Nah, ini contohnya juga ini menulis misalkan. Kalau nanti saya balik move AH, dalam kurung BX, berarti nanti akan membaca. Ya, akan membaca dari alamat memori yang alamatnya tersimpan di register BX, dibaca untuk dimasukkan ke register AH kalau ini saya balik. Kemudian yang berikutnya yang tadi relative addressing. Nah, ini menggunakan register BX. Kemudian ditambah dengan suatu nilai konstanta. Ini namanya base lalu relatif. Jadi ada nilai basisnya lalu kemudian ada relatifnya. Jadi misalkan BX-nya itu 2501. Berarti dari 2501 ditambah 5. Nanti akan menjadi 2506. Ya, jadi yang akan dibaca dari alamat 2506. Jadi ini sebagai displacement-nya tadi, ya, sebagai relatifnya. Ya, relatifnya. Nah, berarti karena tujuannya ini register 2 byte, nanti yang dibaca 2 alamat ya. Jadi alamat plus 5 dan plus 6 ya, berturutan. Masuk ke register CX. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan register SI, namanya indeks relatif. Karena beda penggunaan register aja, beda nama ini, karena yang digunakan register indeksnya ditambah 10 ya. Jadi ini mestinya SI-nya ada suatu isinya berapa, misalkan isinya 100 ya, nanti 100 tambah 10 dibaca isinya, disimpan ke DX. Kemudian yang ketiga untuk relatif ini yang base index ya, jadi menggunakan 2
nilai register ditambahkan. Ini misalkan ini isinya tadi 2501, ini isinya 100 ya, nanti akan ditambahkan 2501 ditambah 100 akan menjadi 2601 ditambah 2 menjadi 2603. Nanti akan dibaca isinya masuk ke. Nah, ini contoh-contoh untuk mencontohkan variasi dari mode pengamatan. Ya. Kapan kita menggunakan salah satu dari ini atau semuanya digunakan ya nanti tergantung programnya, tergantung kebutuhannya. Ya. Jadi bisa dipilih itu mengikuti kebutuhan nanti. Tapi sudah disediakan variasi-variasi yang nanti mana yang paling baik digunakan ya tentu saja akan mengikuti kebutuhannya. Ya. Mengikuti kebutuhannya. Ya. Kalau kita lihat pada instruksi lengkap pada x86 itu memiliki suatu format yang di sana formatnya lengkap. Ya, jadi tidak kalau secara sederhana kan sudah saya jelaskan instruksi itu ada dua bagian, ada opcode atau mnemonik yang menunjukkan operasinya apa, instruksinya mengerjakan apa, dan yang kedua itu operan atau address datanya di mana. Nah, karena operan atau address itu terkait dengan cara-cara mendapatkan itu bagaimana yaitu dengan mode pengamatannya, maka di dalam suatu instruksi juga mestinya di dalamnya itu ada informasi tentang pengalamatannya menggunakan apa. Nah, pengamatannya menggunakan apa. Nah, itu secara kode binernya nanti juga tersimpan di dalam kode-kode mesinnya. Ya. Maka ini contohnya Intel ini punya suatu format instruksi yang sangat panjang ya. Jadi Intel itu menggunakan istilah arsitekturnya menggunakan format instruksi dengan variabel length ya, panjangnya bervariasi. Sementara ada prosesor yang lain, umumnya prosesor RISC Reduced Instruction Set Computer itu menggunakan format instruksi yang panjangnya sama. Semua instruksi panjangnya tidak peduli tadi dari addressing immediate, addressing register, dan seterusnya, semuanya panjangnya sama. Misalkan semuanya panjangnya 32 bit atau 4 byte, ya, semuanya ke 5 atau ke 6 addressing tadi semuanya panjangnya sama. Itu memudahkan pembacaan instruksi. Tapi ada prosesor lain yang umumnya digunakan pada prosesor CISC, Complex Instruction Set Computer, CISC, ya. Itu menganut cara format instruksinya itu panjangnya bisa tidak sama ya. Jadi artinya yang nanti kalau diterjemahkan ke binernya yang immediate addressing dengan register addressing dengan direct addressing dengan relatif itu panjangnya beda-beda. Nah, itu sebetulnya kalau dari sisi kecepatan itu kan berarti akan memperlambat pembacaan instruksi karena instruksinya yang mau dibaca berapa byte kan nggak tahu. Nah, baru tahu kalau nanti sudah diketahui, oh kalau immediate addressing itu 2 byte, kalau register addressing 3 byte, kalau base relatif tadi misalkan itu ternyata 8 byte dan sebagainya, jadi beda-beda ya pandangnya. Sehingga perlu diketahui addressing mode-nya. Nah, ini formatnya seperti ini. Ya. Jadi dalam suatu instruksi mesinnya nanti yang dikodekan dengan biner-biner ini ada variasi. Yang pertama namanya instruction prefix. Jadi sebenarnya kan instruksi mulai dari opcode, ya. Opcode kemudian operan. Ya, operannya ini kalau kita lihat di sini ada opcode immediate. Nah, ini kan kalau misalkan tadi instruksinya adalah menggunakan immediate addressing, berarti nanti yang dipakai opcode dan immediate ini. Nah, tentu saja ini akan ada informasi yang disebutnya isinya apa, SIP apa dan seterusnya ini. Ya. Tapi ada instruction prefix. Ini ada suatu instruksi bisa diberikan awalan instruksi tertentu yang namanya instruction prefix. Jadi satu instruksi bisa diulang-ulang kalau ada di sini satu informasi tambahan, instruksi satu ini kerjakan ulang-ulang. Nah, contohnya pada instruksi yang lalu kita sudah tunjukkan ada instruksi REP, ya, repeat, ya. Ada repeat F equal RE atau repeat F0 gitu ya. Nah, itu nanti secara penulisan SMB dituliskan rep move apa gitu ya. Rep add apa. Nah, umumnya ini nanti digunakan yang tidak selalu sering digunakan. Ya, maka ini panjangnya ini bervariasi. Jadi instruksi prefix ini bisa 0 byte artinya berarti nggak pakai. Bisa 1 byte sampai bisa 4 byte. Jadi ini panjangnya bisa sampai 4 byte. Opcode-nya sendiri juga bisa bervariasi. Bisa 1 byte, 2 byte, 3 byte gitu ya. Ini.
Kemudian ini mode register atau memori. Ini bisa ada, bisa tidak. Ya, kalau ada berarti artinya ini. Ya. Artinya ada mode itu 2 bit, bit ke-7 ke-6, kemudian register itu bit ke-543, hitungan dari kanan ya. 0, bit ke itu dari kanan 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan bobot bilangan ya. Kemudian ini informasi tentang register atau memorinya juga 3 bit ya. Jadi ini artinya bisa ada mode, bisa tidak, itu 0 atau 1. Kemudian bisa ada ini tadi ada source, ada index, ada base gitu ya. Ini, ada scale, ya, ada index, ada base ini maksudnya itu. Ini maksudnya S itu scale, I itu index, B-nya itu base. Ya. Bisa ada, bisa tidak, ya tergantung instruksinya gitu ya. Kemudian ada displacement. Nah, displacement tadi untuk apa? Untuk yang relatif tadi kan, relative addressing perlu displacement. Kalau bukan relatif berarti nggak ada displacement, berarti di sini nggak ada, berarti tidak pakai displacement, berarti 0. Jadi artinya misalkan tadi saya contohkan sederhana. Instruksinya instruksi apa? Instruksi tadi register addressing, yang immediate aja. Immediate addressing berarti yang ada code sama immediate data. Tentu saja sama registernya yang mana, nanti ada kodenya. Karena kan bisa aja yang dipakai register salah satu dari 4 register 16, AX, BX, CX, DX, atau register 8 bit, AH, AL, dan seterusnya. Ya, jadi nanti ini variasinya ditunjukkan oleh mode register RM dan seterusnya. Nah, register code ini menunjukkan variasinya itu. Nah, ini. Jadi ternyata dalam bahasa mesinnya itu complicated. Nah, ini siapa? Ya, ini yang buat ya, yang merancang prosesornya gitu ya. Supaya nanti prosesor bisa bekerja harus diberikan seperti ini gitu ya. Jadi variasi 01-nya ya ini sudah ditentukan. Sementara kita yang menggunakan mungkin ya tidak perlu tahu sampai detail sebetulnya. Ya. Yang perlu kita tahu sebenarnya set instruksinya ada, yaitu move, add, dan seterusnya itu formatnya bagaimana. Tapi ini untuk menjelaskan kaitannya dengan mode penyelamatan. Nah, dari format instruksi itu memang lalu variasinya seperti ini contohnya. Jadi bisa opcode saja. Memang di dalam instruksinya kan ada misalkan sudah dicontohkan yang lalu ada instruksi yang tidak memerlukan operan. Ada instruksi khusus, misalkan ada CLI, clear interrupt, ada set interrupt, kemudian ada STD, set direction, ada CLD, clear direction. Jadi ada khusus yang untuk mengolah register flag itu bisa juga termasuk instruksi tapi cuma opcode saja. Kemudian ada instruksi yang register addressing, jadi ada opcode lalu registernya yang digunakan yang mana. Jadi ini termasuk one byte instruction register mode. Kemudian kalau register ya, yang pertama ini tadi yang one byte instruction untuk implied operand ya. Kemudian yang ini untuk one byte instruction untuk register mode. Kemudian ada lagi yang register to register. Register to register itu bentuknya seperti ini. Kemudian register to from memory tanpa displacement ya. Jadi bisa membaca dari memori kemudian disimpan ke register itu sebaliknya. Kemudian ini yang pakai displacement. Ada opcode, dari registernya, memorinya yang mana, kemudian ada nilai displacement. Kemudian variasi yang lain tadi, ya, bisa saya panjang, ya, misalnya panjang seperti ini. Jadi ini displacementnya menggunakan 16 bit. Ini kalau tadi yang sebelumnya tadi displacementnya itu 8 bit, ini 16 bit. Kemudian ini yang immediate operand to register, mengisi data langsung ke register. Ini immediate operand, ada data langsung, ini immediate register, immediate addressing, data langsung, ini contohnya mau BE, tadi ya. Ini. Kemudian immediate operand to register yang 16 bit, ini yang registernya 8 bit, yang AL, misalkan disimpan ke register 8 bit, ini register 16 bit. Karena register 16 bit berarti datanya kan 2 byte. 2 byte. Kemudian ini yang menggunakan displacement. Displacementnya ini ada 2 byte juga. Jadi ada long order displacement, ada long order operand dan seterusnya. Jadi ini complicatednya atau rumitnya. Jadi sebenarnya ini untuk
penjelasan aja untuk memberikan gambaran bahwa instruksi mesin itu kalau dinyatakan dalam bentuk yang kode-kodenya sebenarnya sangat rumit ya. Tapi memang kalau kita hanya pada pemrograman ya sebenarnya tidak sampai perlu detail ini. Ini untuk ilmu, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya instruksi prosesor itu atau CPU itu bagaimana. Oke ya. Nah berikutnya tadi sudah dijelaskan salah satu addressing itu adalah memori. Jadi berarti perlu memberitahukan alamat memori. Ya. Nah bagaimana alamat memori itu dinyatakan? Seperti sudah kita ketahui bahwa ini kita menggunakan prosesor Intel x86 ya. Jadi prosesor x86 ini memiliki alamat memori sebesar 1 MB. Nah, untuk alamat 1 MB ini maka harus diakses dengan jalur alamat selebar 20 bit, yaitu pangkat 2 pangkat 20 itu 1 mega. Ya, 1 mega. Berarti karena 2 pangkat 20 maka berarti perlu 20 bit untuk memberikan alamat ke memori. Ya, secara jalur namanya address A0 sampai A19. Ya. Diawali dari 0 ya, 19. Ya. Jadi alamat memorinya per byte. Nah, jadi alamat memori itu byte demi byte. Jadi alamatnya dialamati dengan cara byte. Nah, maka penulisannya alamat itu berarti kan kita punya nilai alamat selebar 20 bit. Kalau dalam biliar 20 bit. Kalau dituliskan dalam hexa berarti 5 digit hexa. Ya. Jadi karena setiap 4 bit itu 1 digit hexadesimal A sampai F. Ya. Jadi sudah saya contohkan tadi ada A0, F1 atau semacam itu. Nah, penulisan atau penyajian alamat dengan menggunakan lengkap 20 bit ini namanya alamat fisik. Jadi physical address ya, kita menggunakan notasi address fisik atau PA, disingkat dengan PA, physical address. Nah, sementara kalau kita lihat pada arsitektur internal registernya yang mengalamati memori, itu ada register segmen, kemudian ada register base, ada register index, ya, kemudian ada register untuk menunjuk ke instruksi yang tersimpan yaitu IP atau instruction pointer. Instruction pointer ini lebarnya 16 bit. Kemudian juga register yang untuk menunjuk data tadi bisa pakai BP, SP, SID. Alamat data di memori digunakan bisa pakai base pointer, stack pointer, kemudian source index, destination index. Ini juga semuanya 16 bit. Nah, berarti kalau hanya menggunakan register ini, berarti tidak bisa memberikan alamat penuh 1 mega karena dengan 16 bit itu hanya bisa 2 pangkat 16 yaitu 64 kilobyte. Nah, kalau gimana caranya supaya seluruh alamat 1 mega itu bisa diakses? Nah, maka itulah lalu Intel menggunakan metode segmentasi untuk mengakses memori. Karena itu disediakan register segmen ya, untuk mengakses memori dilengkapi dengan register segmen. Jadi ada code segmen itu dipakai untuk menyimpan instruksi, kemudian ada data segmen untuk menyimpan data, kemudian ada extra segmen, ini juga bisa dipakai untuk menyimpan data, kemudian ada stack segmen, khusus untuk menyimpan stack. Nah, register segmen juga semuanya 16 bit. Jadi, ruang memori itu akan terbagi-bagi ke dalam segmen, karena register segmen besarnya 16 bit, berarti satu segmennya ukurannya juga 2 pangkat 16 yaitu 64 kilobyte ya. Nah, ini namanya satu segmen ya. Yang segmen itu diberi alamat menggunakan register segmen CS, DS, SS dan ES. Nah, jadi untuk bisa mengatakan bahwa suatu alamat tertentu itu pada alamat fisik berapa, itu maka harus dikombinasi antara register penunjuk tadi dengan register segmen. Jadi berarti nanti itu ada di alamat berapa pada segmen berapa. Ya, pada segmen berapa. Jadi kalau misalkan segmennya ya bisa segmen mulai dari segmen 0 sampai segmen maksimum. Ya.
Segmen 0 berarti nanti mulai dari 0000 semua dan seterusnya meningkat. Ya. Pada segmen 0 nanti luasnya atau besarnya bisa 64 kilo. Nah, untuk mengalamati memberikan alamat di dalam 64 kilo itu alamat yang berapa, itu maka menggunakan yang ini tadi. Nah, jadi istilahnya ini ada register segmen dan ada register untuk offset. Ya, offset dari pada segmen tadi. Pada segmen tertentu, lalu dia offsetnya berapa dari segmen itu. Ini namanya yang register-register yang digunakan tadi untuk akses menuju alamatnya. Yang pertama tadi namanya offset, kemudian pada segmen berapa itu alamat segmennya. Maka penulisan alamat memori itu akan dikombinasi menggunakan register segmen dan register pointer. Jadi pada segmen berapa yang dipilih, kemudian di segmen itu nanti alamatnya berapa. Alamat pada segmen kan maksimum 64. Ya, jadi sesuai dengan ini. Jadi IP, BP, dan seterusnya ini kan 64. Jadi ini dari 00 sampai kalau ditulis dalam hexa itu 4F ya. F. Ini ada 4 digit hexa. Itu maksimum. Nah, itu pada segmen tertentu. Nah, maka ini ada dua informasi, yaitu bisa dituliskan secara alamat fisik berarti 5 digit hexa. Kalau alamat logik berarti cara menuliskannya pada segmen berapa itu lalu offsetnya berapa. Nah, maka dituliskan dengan cara seperti ini. Jadi ada segmen berapa, offset berapa. Ya, offset berapa. Ini namanya alamat logik. Seperti ini contohnya misalkan. Ya. Jadi misalkan ini pada alamat 10F0. Kemudian pada offset 2000. Ini artinya alamat memori dengan offset 200 pada segmen 10F0. Nah, lalu kalau ini dibaca ke memori sesungguhnya, karena ini kan cara penulisan. Karena memori sebenarnya kan tidak pakai alamat ini, yang dipakai alamatnya dia 20 bit tadi. Maka oleh hardware-nya akan diterjemahkan menjadi alamat fisik. Jadi dari alamat logik dalam program akan menjadi alamat fisik yang nanti akan mengakses ke memori. Maka ada translasinya. Ya. Nah, bagaimana penggabungannya? Ya. Nah, ya sebelum digabungkan ini, karena alamat segmen ini juga kan bisa dari 0000 sampai FFF. Jadi bisa nanti antara DS, SS, ES bisa aja overlap atau tidak. Ya, jadi artinya bisa overlap atau tidak overlap. Ya, sekarang bagaimana menghitung alamat fisik? Dihitung dari alamat logik, yaitu dengan cara nilai segmen digeser ke kiri 4 bit, kemudian ditambah dengan nilai offset. Kalau dinyatakan dalam hexa itu berarti nanti digeser 1 digit hexa, karena 4 bit itu 1 digit hexa. Jadi segmennya digeser ke kiri 1 digit hexa, kemudian ditambahkan dengan offset. Jadi contohnya ini. Jadi nanti segmennya berapa, digeser ke kiri dulu 1 digit, kemudian ditambah dengan offset. Nah, ini menjadi alamat 20 bit. 16 kalau hanya ditambahkan kan 32, tapi ini 16 tapi bentuk 20. Jadi caranya digeser. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada alamat segmennya ini 10F0 ya. 10F0. Ini kalau dalam notasi hexa, ini kan binernya 1 itu 0001. 0 ya, 0 semua. F itu 1 semua. 0 semua. Kemudian ini kalau notasi hexa maka binernya kan ini 11 10 10. Jadi 2 0. Kemudian untuk menjadi 20 bit ditambahkan. Jadi digeser ke 4 bit ke kiri atau 1 bit hexa atau 1 digit hexa kemudian ditambahkan. Inilah alamat fisiknya. Ya. Alamat fisiknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini nanti akan dikirim ke memori. Ya, alamatnya ini. Tapi karena di dalam pemrogramannya tadi menggunakan alamat IP dan alamat menggunakan alamat-alamat yang tersimpan di registernya 16 bit, ya berarti tidak bisa nulis yang 5 digit ini. Nah, ini oleh hadirnya akan dilakukan oleh BIU, ya Bus Interface Unit akan melakukan ini supaya mengakses ke memori pada alamat fisik tertentu. Oke, jadi ini tentang memori, karena di dalam
instruksi perlu akses memori. Ya, maka kita harus tahu juga bagaimana akses memori itu dengan alamat yang beda antara alamat fisik dan alamat logik. Ya. Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa address di dalam memori tadi kan byte, ya. Byte addressable, byte. Ya. Kalau kita punya memori 1 mega berarti 1 megabyte. Berarti setiap satu alamat berisi 1 byte. Ya. 1 byte. 1 byte itu maksudnya. Ya. Satu alamat memori itu byte, itu artinya bahwa isinya di dalam satu memori itu 1 byte. Ya. 1 byte. Ya. Sehingga misalkan tadi kita akan membaca dari memori, memindahkan dari memori ke register. Kalau registernya 1 byte, tidak masalah. Nah, jadi membaca satu alamat, kemudian dimasukkan ke register 1 byte. Jadi misalkan tadi disimpan ke register AL. Ya, berarti misalkan alamat 1000 dibaca, berarti alamat 1000 disimpan ke AL. Yang jadi masalah, nanti kalau yang dibaca 2 byte, membaca alamat 1000. Berarti nanti kan yang terbaca 1000 dengan 1001, 2 byte. Disimpan ke AX. Nah, maka yang jadi masalah adalah nanti alamat 1000 itu akan dimasukkan ke AL, kemudian yang alamat 2001 ke AH, atau sebaliknya. Yang dari alamat 1000 ke AH, yang alamat 2001 ke AL. Ya, jadi kan bisa dua macam cara. Nah, inilah namanya urutan byte. Ya. Jadi antara akses memori dengan register ini punya permasalahan seperti itu. Ya, bagaimana urutannya dibaca. Karena kalau itu berisi suatu nilai numerik, ya sangat beda nanti. Kita menyimpan angka 10 itu berarti 10. Kalau nanti dibaca menjadi 01 kan kebalik, menjadi angka 1, bilangan 1. Nah, nanti salah nanti. Padahal yang tersimpan harusnya 10, kalau terbaca cuma 1. Nah, ini nanti tidak bisa dipakai mesinnya. Ya. Maka aturannya dipakai apa? Apakah tadi harus 10 dibaca sebagai 10 atau nanti 10 dibaca sebagai 01. Ya, bisa bolak-balik ya. Ini namanya urutan byte. Ya, jadi prosesor ini mempunyai kemampuan mengakses isi memori kelipatan. Ya. Jadi tergantung kemampuan kapasitas dari boot length-nya. Jadi prosesor 16 bit berarti bisa mengakses 2 byte sekaligus. Prosesor 32 bit berarti bisa mengakses 4 byte, artinya 4 alamat sekali baca atau sekali tulis. Kalau 64 bit berarti bisa membaca atau menulis ke memori, sekali baca tulis itu berarti 8 byte. Nah, itu kalau semakin besar nanti kebalik, akan semakin kesalahannya semakin besar gitu ya. Nah, ini perlu tahu, ya, ada urutan byte. Jadi kalau Intel seri yang 86 atau 286 yang masih 16 bit berarti membaca alamatnya sekali baca bisa maksimum 2 alamat ya, karena 2 byte. Sedangkan misalkan yang 386, 486 ini bisa 4 byte karena prosesor 32 bit berarti 4 alamat bisa dibaca sekaligus. Ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi Pentium atau yang Core yang bisa sampai 64 bit ya berarti maka bisa membaca 8 byte. Terus gimana caranya? Nah, ada dua aturan yang dinamakan aturan urutan byte ini secara teoritis di dalam ilmu organisasi atau arsitektur komputer ada namanya little endian dan big endian. Ya. Ada little endian dan big endian. Nah, prosesor Intel ini menggunakan aturan little endian untuk membaca urutan byte di dalam memori atau menyimpan byte ke memori. Ya. Bolak-balik itu menggunakan aturan little endian. Secara sederhana aturannya seperti ini. Jadi data dengan bobot kecil ditempatkan pada alamat kecil. Data bobot kecil, kalau secara data secara bobot numerik itu bobotnya kecil itu berarti kan digit di belakang ya. Digit belakang itu bobotnya kecil. Itu maka akan ditempatkan pada alamat kecil. Maka kalau penulisan memorinya itu dari atas itu kecil ke besar, nanti seolah-olah posisi datanya itu terbalik dengan yang tersimpan di register. Ya. Tapi kalau penulisan memorinya itu dari besar ke kecil ya akan sama, kelihatan sama. Ya. Tapi nah itu masalahnya itu. Yang penting bobot
nilai data kecil ditempatkan pada alamat memori kecil. Itu intinya itu. Sebaliknya kalau yang big endian, nanti yang bobot kecil akan menempati alamat besar. Alamat besar. Alamat besar itu bobot kecil yang dari belakang. Nah, little endian digunakan pada Intel. Big endian digunakan pada prosesor-prosesor besar dulu. Ya. Awalnya Motorola juga menggunakan big endian. Umumnya mesin-mesin yang digunakan untuk mesin unit dulu itu menggunakan big endian. IBM besar, IBM dan seterusnya. Ya. Nah, di sana lalu pada pengembangannya itu dipakai untuk komunikasi data sehingga sampai berkembang internet itu nanti akan terkait dengan urutan bait karena internet itu kan prinsipnya pengiriman data. Pengiriman data itu berarti data bait itu akan dikirimkan secara berurutan ya, bait demi bait yang kalau bait kan menjadi bit-bit tapi sebenarnya kan kalau dilihat kelompoknya bait gitu ya. Misalkan paket TCP/IP itu besarnya misalkan setengah kilo atau 512 bait ya, maka urutannya nanti bait pertama itu alamat kecil atau besar gitu. Nah, itu maka harus ada aturan ya. Jika nanti waktu dibaca oleh mesin yang mengakses internet tidak salah. Nah, maka ini sebagai informasi di internet itu menggunakan aturan big endian karena itu dikembangkan oleh mesin-mesin big endian ya. Nah, jadi Intel ini belakangan. Dia harus mengikuti. Nah, maka pada sistem Intel itu kalau dia berkaitan dengan komunikasi data lewat internet, dia harus mengkonversi dulu dari big endian menjadi little endian. Sebaliknya pada saat mau mengirim data dari komputer Intel ini ke internet, maka akan diubah datanya urutannya menjadi urutan big endian ya, karena yang dipakai itu big endian. Ya, contoh untuk menggambarkan bagaimana urutan bait ini kita pakai yang 32 bit ya, 386 ke atas yang memiliki register internalnya kan juga 4 bit atau 30 bit ya. Ada EAX, ada EBX, ada ECX, ada EDX, semuanya 32 bit. Jadi artinya sekali tulis ke memori berarti lebarnya 4 bit sekali ditulis. Nah, itu lalu menempati di memori bagaimana tadi? Menggunakan aturan little endian. Jadi nanti data dengan bobot kecil akan menempati alamat kecil. Alamat kecil. Jadi seolah nanti akan terbalik. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kita di register EAX isinya 15, 2F, 3B, 4E. Ini kan suatu nilai 4 bait ya. Ini satu baitnya itu 2 digit, satu bait 2 digit. Nah, ini. Maka nanti yang disimpan di memori per baitnya kan setiap 2 angka ini, angka heksa ini. Nah, berarti yang bobot kecil itu yang 4E ini ya. 4E ini kan bobotnya besar. Kalau angka desimal ini 15 juta ya. Karena ini nolnya 6 ya. 15 juta ya, 15 juta ya. Jadi ini 15 itu bobotnya besar. 4E ini bobotnya kecil. Nah, bobot kecil ditaruh di alamat kecil. Jadi misalkan ini kita perintahkan untuk ditulis ke alamat 0201. Maka seluruh data ini akan ditulis mulai. Nah, ini berarti mulai alamatnya. Karena datanya selebar 4 bait, berarti ini mulai dari alamat 2021 sampai dengan 2024 karena perlu 4 bait. Maka nanti akan tersimpan di memori dengan urutan little endian tadi. Jadi bobot kecil, ya ini bobot kecil akan tersimpan di alamat kecil. Bobot besar, ini alamat paling besar. Jadi seolah-olah ini kan terbalik. Ya, kalau dibaca dari atas terbalik. 4E, 3B, 2F, 15. Padahal datanya kan 515, 2F, 3B, 4E. Kalau urutan membacanya dari kiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan relatif ya. Kalau saya balik urutan memorinya, saya balik memorinya yang dari atas itu alamat besar, alamat bawah kecil ya, nanti akan terbaca sama urutannya ya 15, 2F. Cuma ini kebiasaan menulis ya, saya bisa menulis itu alamat dari kecil itu di atas, alamat besar di bawah. Tapi di teks yang lain juga ada yang menggunakan alamat kecil di bawah, alamat besar di atas. Ya, itu kebiasaan saja, ya, tidak ada keharusan. Ya. Inilah tentang alamat memori dan tadi mulai dari addressing kaitannya dengan bagaimana membaca memori, ada
alamat virtual, alamat fisik, dan akhirnya bagaimana data itu tersimpan di memori. Nah, untuk memberikan penjelasan bagaimana supaya ini kan tadi contoh-contoh secara pengertian dan teoritis, mungkin saya akan contohkan langsung di komputer, tapi karena komputer yang kita pakai ini Windows, Windows 10 ini nggak ada DOS-nya. Ya. Ini semuanya kalau nanti saya contohkan yang 16 bit, kalau ini yang pakai Windows 32 bit, nanti saya tidak punya yang debugnya yang 32 bit, maka saya contohkan sederhana aja, yang pakai DOS saja. Ya. Pakai DOS, saya akan menggunakan shell DOS tambahan di Windows ini menggunakan DOSBox. Ya. Jadi nanti akan saya contohkan ini menggunakan debug yang mudah difahami nanti. Cuma ini masih 16 bit, ya, jadi DOS ya masih pada DOS. Jadi program debug ini dapat digunakan untuk menulis program assembly dalam 16 bit ya, dalam DOS. Ya. Bisa langsung dituliskan di sana, kemudian langsung dilihat hasilnya dalam bahasa mesinnya, ya, kode-kode videonya bagaimana. Ya. Kemudian bisa langsung dijalankan sekaligus atau dijalankan per instruksi, ya, artinya di run sekaligus atau step by step. Ya. Juga dapat dilihat isi register dan isinya memori. Nah, tujuannya nanti kalau kita jalankan per instruksi, kita lihat, setelah dijalankan instruksi, registernya isinya apa. Terkait dengan isi tadi, maka kita bisa lihat isinya register. Maksud debug kan seperti itu. Ya. Mendebug itu memetani, ya, dipetani, dilacak, ya, dilacak satu persatu. Kemudian bisa juga melihat isi memori. Yang jadi saya sebutkan, program debug ini hanya jalan di DOS, sehingga kalau kita menggunakan Windows 10 ini maka kita perlu menambahkan shell DOS. Jadi misalkan saya gunakan DOSBox. Ya. Kemudian nanti akan saya contohkan menggunakan instruksi move dengan variasi pengalamatan. Ya. Untuk itu akan saya contohkan menggunakan langsung menggunakan DOSBox. Ya. Jadi kita akan berpindah ke layar DOSBox.